Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Agustina dari Prodi PAUD. Semester 1 dalam rangka tugas wawancara mata kuliah antropologi. Saat ini saya sedang bersama narasumber saya untuk tugas antropologi, topik ciri-ciri fisik dan kebudayaan. Ya, ini Bapak Mintarudin. Beliau merupakan Kepala Dusun Tarisi, Desa Bantar, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap. Mohon izin Bapak, saya mau bertanya. Saya dengan narasumber Kepala Dusun Tarisi, yakni Bapak Mintarudin, Dusun Tarisi, Desa Bantar, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap. Saya mau bertanya tentang ciri-ciri fisik dan kebudayaan yang ada di Desa Tarisi ini, Pak. Ciri-ciri kebudayaan yang ada di sini, jenisnya ya? Iya. Contohnya kalau di sini ada hadro, yang di masjid ada ebek, ada janen, ada apa lagi ya? Ada suran. Nah, kalau ebek biasanya di masyarakat yang lagi musim hajatan, lagi sunatan, lagi nikahan, ada lagi janen. Janen itu musik tradisional tapi campuran dengan yang modern, dengan artis-artis yang pakainya juga pakaian modern. Cuma sekarang tergerus zaman, jadi jarang yang menggunakan, jarang yang nanggap. Jadi sepi. Kalau dulu kalau ada janen, banyak orang yang pada joget di panggung, di bawah, pada berantem, banyak yang jualan rame. Nah, itu masyarakat antusias banget dengan adanya janen. Tapi sekarang yang masih rame itu terutama ebek atau kuda lumping yang masih rame. Kalau hadro juga rame, tapi itu biasanya orang-orang yang agamis itu yang memilih hadro. Tapi untuk yang nonton itu juga nggak ada yang nonton. Kalau yang agama nggak ada yang nonton, cuma orang yang kondangan yang duduk ngeliat. Tapi kalau kita nanggapnya ebek, nanggapnya sintren, yang nonton itu penuh, boleh dikatakan istilahnya satu lapangan penuh. Di pekarangan juga banyak yang jualan banyak. Nah, itu kalau ebek. Kalau jenisnya suran, kalau suran itu macam-macam. Ada suran kali, ada suran jembatan, ada suran di masjid, ada suran di lingkungan. Suran itu jadi di sini dibagi macam-macam kelompoknya. Kenapa ada suran kali? Ada suran kali itu karena di situ punya sejarah. Sejarahnya pada waktu saya kecil itu berpuluh-puluh tahun, orang itu malam rame di pinggir kali, rame membawa lampu. Satu orang bawa lampu satu-satu semua. Lampunya namanya lampu strongking ya. Lampu strongking, orang membawa perbekalan makan, perbekalan minum, bawa golok, bawa baju penghangat. Dan kalau lagi musim banjir, mereka bisa satu malam itu berada di kali dengan ketinggian air itu 1 dada, atau 1 meter. Orang bisa dari maghrib sampai pagi untuk ngambil kayu. Karena apa? Kayunya itu akan datang sendiri, minggir. Nah, kalau terjadi banjir itu kayu akan minggir. Nah, itu sejarahnya kenapa ada suran kali. Masyarakat jadi kehidupan masyarakat sini semuanya berada di pinggir kali, termasuk saya. Waktu kecil itu saya di pinggir kali. Ada yang nyari-nyari ikan kalau siang, kalau malam itu masyarakat semua mengambil kayu. Kayunya begitu dapat itu sampai berapa truk yang namanya tanggul itu semuanya penuh dengan kayu. Itu sejarahnya kenapa ada suran kali. Ada lagi suran jembatan. Kenapa ada suran jembatan? Suran jembatan karena orang semua lewat jembatan. Nah, orang Jawa terutama bilang itu kalau udah ada kegiatan di kali, kegiatan di jembatan, makanya mereka bilang kita harus mengadakan selamatan. Nah, orang bilang suran. Nah, itu kalau yang di kali, di jembatan. Nah, ada lagi yang di masjid. Kalau di masjid, karena kebiasaan di bulan Sura, masyarakat sudah biasa. Tradisinya suran itu semua membawa nasi, semua membawa tumpeng ya, dibawa ke masjid, lalu tumpeng itu dimakan bersama, dibagi-bagi. Nah, di situ biasanya ada yang modelnya tahlilan, ada yang modelnya selawatan. Nah, tinggal di masjid itu apa yang dilaksanakan. Kalau yang di lingkungan di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat,
karena memang posisinya lingkungan masyarakat, biasanya mengadakan suran, namanya suran masyarakat. Nah, suran itu biasanya hanya sekedar selamatan atau mereka nanggap ebek. Kalau yang butuh hiburan itu surannya nanggap ebek. Kalau sekarang ebek, kalau dulu sintren. Kalau suran di lingkungan itu nanggapnya sintren. Itu yang suran ya. Iya, yang Cuma suran. itu pertanyaannya. Kalau untuk respon masyarakat sendiri gimana, Pak? Respon masyarakat sendiri ya antusias, senang, bahkan mereka itu kalau ada bilang ada suran di masjid, masyarakat tidak usah disuruh kamu bawa ini, mereka sih tidak usah disuruh, cuma diumumkan bahwa besok malam minggu atau malam apa akan ada suran, masyarakat tanpa disuruh di rumah sudah menyiapkan makanan semuanya, ada yang menyiapkan pacitan, ada yang menyiapkan tumpeng, ada yang menyiapkan nasi dibungkusi pakai daun pisang, ada yang dibikin tumpeng, ada yang bikin ingkung. Itu kalau kalau masyarakat itu seneng. Ada lagi yang model suran dikali, itu masyarakat ditarik, dimintain uang untuk syukuran, masyarakat senang banget kayak gitu. Jadi kalau ada masyarakat pemuda yang narik, bilangnya untuk apa, untuk suran dikali, langsung mereka ngasih. Hampir semua itu boleh dikatakan 99% orangnya ngasih. Karena apa? Mereka bilang takut kalau nggak ngasih. Karena apa? Saya kehidupannya dikali. Nah, ada lagi kalau yang suran di jembatan. Suran di jembatan biasanya menggunakan tarikan yang keren. Kalau tidak salah loh ya, itu tarikan di kencerengan yang di jembatan. Sama juga, sama narik juga ke masyarakat. Cuma kalau tradisi yang di sini itu yang lebih ramai itu suran di masjid, suran di kali. Kalau di jembatan itu tidak semuanya, tidak semua ikut kegiatan yang di jembatan. Tapi mayoritas semua di sini ada yang namanya suran. Tuh. Kalau bagaimana kalau dengan pelestariannya menurut Bapak? Menurut saya apa menurut masyarakat? Menurut Bapak dan menurut masyarakat? Oh, kalau menurut saya selama itu masih tidak keluar dari ajaran Islam, karena saya beragama Islam ya itu bagus. Tapi kalau kalau sifatnya sudah menggunakan sajen, menggunakan ritual-ritual yang di luar ajaran agama Islam, saya kurang kurang pas kalau menurut saya. Bahkan itu menjadi kemusyrikan. Kalau menurut saya, tapi kalau masyarakat itu sifatnya macam-macam. Ada ada yang menggunakan sajen, ada yang menggunakan ritual-ritual, membawa sajen pakai tampah dibawa ke pinggir kali. Termasuk saya dulu waktu kecil, kalau ada orang bawa tampah itu anak kecil mengikuti semua di belakang. Lalu setelah ditaruh di situ, nah sajen itu buat rebutan. Ada yang ambil rokoknya, ada yang ambil jajan, ada yang ambil makanan. Nah itu menurut masyarakat itu suatu kepercayaan yang harus tidak bisa ditinggalkan. Nah sesajen menurut masyarakat, tapi kalau menurut saya tidak ada seperti itu karena itu musyrik. Ini apakah keseluruhan kebudayaan yang Bapak sebutkan tadi masih berlangsung sampai sekarang? Kalau kebudayaan itu semuanya masih berlangsung. Cuma yang iya betul, masih berlangsung. Cuma yang agak sepi itu Janen. Kalau yang lain setiap tahun masih berlangsung sampai sekarang. Oke, perkenalkan nama saya Mintah Rudin. Saya Kepala Dusun Tarisi, Desa Bantar, Kecamatan Wanarja, Kabupaten Cilacap. Saya menjabat Kepala Dusun di sini sudah sejak Desember tahun 2016. Terima kasih.